Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berbincang-bincang kembali, yang tentunya pada malam hari ini sangat menarik, spesial lah. Kita kedatangan salah satu perempuan hebat yang tentu mereka kalah hebat dengan perempuan-perempuan lain. Jadi banyak hal yang saya ketahui dari beliau, saudari Freli. Coba kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, saudari Freli. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Harus sehat dong kita. Jadi gimana? Apa kegiatan hari ini, Bunda Freli? Kegiatan? Ya, aktivitas keseharian. Paling nulis, kerjaan aja sih. Nulis kerjaan, terus kita promosiin brand produk kita yang baru. Seputar 2 item ya, 2 konsentrasi sih yang lagi Freli garap saat ini, perihal usaha dan juga dunia jurnalis. Jurnalis ini luar biasa. Ini merupakan salah satu perempuan yang bagi saya yang ketahui ya, mereka 2 item tersebut. Salah satunya jurnalis maupun usaha ya. Nah tentu di sini di layar kamera sudah terpampang usaha beliau. Salah satunya namanya apa? Nama brandnya ada Kujang. Produknya banyak. Ada 2 produk yang sedang kita garap. Potensi-potensi lokal. Kita juga bermitra dengan para pengrajin, para pengrajin yang ada di daerah gitu. Karena kita akan mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah, khususnya di wilayah Banten dulu gitu. Tentu sangat menarik ini. Kita bicara tentang tidak jauh peran kita sebagai pemuda. Dan ini salah satunya perempuan. Saudari Freli mempunyai misi besar untuk perempuan, khususnya perempuan. Ini sangat memotivasi untuk kawan-kawan perempuan di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, jadi yang menjadi penasaran ini saya kan saudari Freli ini kan fokus di dunia 2 bidang, antara jurnalis sama wirausaha. Nah mungkin yang pertama wirausaha dulu deh. Kita mulai dari wirausaha. Semenjak kapan saudari Freli ini punya usaha? Oke. Ya, monggo. Kalau semenjak kapan berwirausaha, bisa dikatakan berdagang juga mungkin ya. Freli mulai berdagang itu pada masa SD. SD Freli udah mulai. Sudah mulai. Karena memang lingkungan keluarga Freli juga adalah seorang pedagang gitu, dari mama, nenek dan sebagainya, lingkungan pendukung itu gitu. Pada saat SD itu kan banyak musimnya ya. SD itu Freli inget banget. Freli itu jualan pin, jualan gambar, jualan karet gitu. Pin apa itu? Pin itu bros gitu loh. Anak-anak kan suka itu kan pada saat dulu gitu. Itu Freli mulai dari situ, dari SD, SMP sempat vakum, MTS ya, Freli dulu MTS karena mondok ya. Itu nggak jualan gitu. Nah SMA mulai lagi kuliah, apalagi kuliah. Pada saat kuliah segala apapun Freli coba, karena memang Freli seneng mencoba hal-hal yang baru orangnya gitu kan. Apalagi perihal dunia usaha, terlepas itu dapat untung atau rugi gitu kan. Atau seneng memang aja dulu. Sudah dari keluarganya memang sudah wirausaha? Keluarga Freli pedagang. Latar belakang keluarga Freli banyaknya seorang pedagang. Luar biasa ini. Dan terus sampai saat ini sampai sudah saat terbukti ini. Ini baru mulai lagi kebetulan. Modalnya berapa? Modalnya, Freli kebetulan ini alhamdulillah dapat partner yang memang satu visi. Kita ingin mengembangkan daerah
khususnya daerah Banten gitu, karena daerah Banten ini sebenarnya potensi lokal yang ada, sumber daya alam yang ada tuh wah melimpah luas gitu kan. Nah itu visi kita yang memang ingin kita kembangkan, minimal nama kebantenan ini bisa terdengar gitu. Apalagi dengan misi cerita-cerita rakyat yang ada di daerah Banten ini perlu kita sebarluaskan. Nah lewat produk-produk yang sesuai dengan potensi lokal yang ada, kita kemas gimana caranya bukan hanya mengangkat sumber daya alamnya aja, tetapi kita juga mampu mengangkat cerita-cerita rakyat yang berkembang khususnya di masyarakat wilayah Banten gitu. Modal awalnya tadi ya, modal awal kita kurang dari 1 juta kita. Modal ini? Kurang dari 1 juta. Berapa bingkis semuanya? Dari modal 1 juta, anggap 1 juta itu berapa bingkis? Kita di awal bukan berapa bingkis ya sebenarnya. Kalau modal ininya kan murah ya. Modal untuk makanannya paling kayak packaging, kayak peralatan. Sudah total 1 juta itu? 900.000 Frali modal awal dikali 2 gitu. Karena Frali berdua ini partner sama kebetulan orang Banten juga gitu. Perempuan juga. Perempuan juga. Itu luar biasa ini sebenarnya. Jadi sampai per hari ini gimana perkembangannya? Ini Frali jujur baru mulai banget. Kita mulai Desember ini, awal Desember. Ini kesini jalan 2 minggu. Alhamdulillah kita dapat momentum. Kemarin kita dengan nyusun cash flow dan sebagainya, malam itu jadi, besoknya dapat momentum event, alhamdulillah langsung laku tuh. Ini baru 2 kali produksi. Jadi event ini langsung ikut? Langsung laku semua, karena kita dapat momentum nasional. Setiap daerah ada perwakilan dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke ada. Nah ini bentuk pengenalan kita. Kebetulan momentumnya itu juga ada sebuah organisasi yang memang basisnya adalah daerah Menes. Basisnya adalah daerah Menes, dan ini adalah produk-produk lokal yang memang basisnya juga berasal dari daerah Menes. Jadi, makanya alhamdulillah banget gitu, kita dapat momentum yang pas, produk kita sesuai, alhamdulillah laku keras. Biasanya kalau dalam momentum event itu gimana sih? Kenapa? Ada sisi penilaian enggak, atau ada kejuaraan, hadiah atau gimana? Maksudnya gimana? Kalau event-event itu ada kejuaraan juga atau penilaian dari pemerintah? Kemarin sih emang ada momentum organisasi ya, organisasi kedaerahan di sana. Kebetulan sebenarnya kita beruntung ya, kebetulan partner saya juga adalah pengurus di situ gitu. Jadi kenapa kita coba buat bazar sendiri. Alhamdulillah sesuai gitu, laku keras kemarin. Karena produk emping kalau daerah Menes Banten mungkin dia paham, tahu gitu, karena memang kesehariannya selalu kalau makan, kalau nggak ada kerupuk, kalau nggak ada emping kurang lengkap. Ini nih tambahan makanan, cemilan lah gitu. Kalau abang kan daerah-daerah Jember, tahu emping nggak bang? Apa? Emping. Melinjo. Nah itu yang baru saya dengar. Belum tahu kan? Iya, nah makanya ini ingin banget kita kenalkan. Gitu. Nanti tak coba rasanya gimana. Siap. Nanti. Boleh dicoba. Siap, laksanakan. Coba sekarang juga boleh bang? Boleh. Oke, kita buka yang mana ini? Yang itu dah. Nah ini ngeceprek, bahannya sama, cuman beda bentuknya, dia lebih kecil. Jadi rasanya gimana? Ada emping, manis, ada keceprek. Ada pedes. Kita cobain aja ya, nanti gimana rasanya. Coba aja dulu. Jadi penasaran. Ini rasa balado. Jadi teman-teman nanti silakan. Apa namanya ini? Itu namanya keceprek, ngeceprek. Ngeceprek itu rasanya Jawa. Namanya keceprek. Cuman kita tambahin awalan ang, berarti artinya makan, berarti makan keceprek gitu. Makanya keceprek. Namanya ngeceprek. Rasanya gitu. Jawara, maksudnya gimana? Iya, rasanya Jawara gitu. Jadi gini. Saya coba dulu. Oke, sip. Luar biasa enaknya ini. Enak bang? Ketagihan jadinya. Waduh. Kalau habis malam ini nggak mungkin ini.
Nah mungkin Mbak Freli, coba kita promosikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman pasti penasaran apa ngejeprek itu, coba kita Mbak. Oke. Jadi emping keceprek ini sebenarnya satu jenis yang sama, berasal dari bahan yang sama, yaitu bahan melinjo. Melinjo itu salah satu potensi lokal yang ada di sana. Biasanya kan mungkin teman-teman di luar Banten mengetahuinya melinjo bijinya hanya biji dan juga cangkangnya sering digunakan untuk sayuran, khususnya sayur asem. Nah, berbeda halnya dengan di daerah Menes. Di daerah Menes itu bijinya itu dengan berbagai proses yang ada dibuatlah salah satu makanan juga. Makanannya bukan hanya sebagai campuran, tetapi makanan utama. Yaitu ada dua, keceprek dan juga emping. Kalau keceprek itu bentuknya agak kecil, kalau emping agak besar gitu. Tapi prosesnya sama, ditutuk juga. Ditutuk tuh apa ya namanya? Dipukul gitu caranya. Ada prosesnya lah gitu. Mungkin bisa search di YouTube juga banyak. Nah, mungkin ini yang terakhir dari pembicaraan kita tentang seputar wirausaha, Mbak Freli. Mbak Freli ini tadi nggak jawab. Apa tuh? Perkembangan dari ini selama Mbak Freli mengembangkan wirausaha ini, gimana perkembangannya? Perkembangan khusus? Peminatnya. Sejauh ini sih sistem kita masih kita susun. Peminatnya alhamdulillah sih gitu pada suka gitu. Produk emping ini karena rasanya tidak hanya original, tetapi juga dikemas dengan rasa-rasa yang memang masuk ke lidah orang-orang Indonesia. Lidah orang Indonesia kan khususnya perempuan ya, laki-laki juga kayaknya sama gitu. Dia suka juga yang memang rasa pedes kayak gitu. Nah, ini salah satu rasa yang dikembangkan. Ada yang pedes, juga ada yang manis. Ada yang manis, pedas, original. Lengkap ya, serba lengkap jadi. Nah, itu teman-teman mungkin nanti saya juga akan mencantumkan nomornya. Oke, boleh dong. Mbak Freli untuk supaya mempromosikan ini ya. Boleh kan? Boleh. Lebih menasional nanti ya. Kira begitu. Nah, terus yang kedua Mbak Freli ini sebentar Mas, boleh selain emping kita juga ada ngadangder. Ngadangder itu adalah singkong. Jadi salah satu potensi juga yang tumbuh di daerah Menes, Pandeglang adalah singkong. Nah, mungkin singkong banyak ya. Kalau singkong kan banyak lah ya. Kemasannya juga sama seperti ini. Apanya? Kemasannya itu singkongnya sama kayak ini berarti. Sama kemasannya. Gimana? Itu yang mungkin yang terakhir ini. Siap. Beda pembahasan. Tadi kita seputar wirausaha. Artinya ini sebenarnya tidak keluar dari konteks koridor apa yang menjadi aktivitas dari Mbak Freli ya. Terus yang kedua ini jurnalistik. Baik. Ini yang tentu sekian hari ketika Mbak Freli buat story apa kabar Banten, iya kan? Gimana? Apa kabar Banten? Apa kabar Banten? Iya. Maksudnya medianya itu kan? Medianya Kabar Banten. Kabar Banten. Salah satu media yang awal mula mencetak. Selain Kabar Banten juga ada lagi? Ada. Kita kan masih muda ya, maksudnya nyari corong lah Mas gitu. Kita hidup ngerantau, kalau misalkan nggak ada penghasilan pemasukan kan sulit juga kita hidup gitu. Jadi apa motivasi Mbak Freli itu mendalami dunia jurnalisme? Jurnalis? Iya. Motivasinya? Iya, motivasinya. Sebenarnya kalau dibilang motivasi, Freli sih sebenarnya orangnya ngalir aja gitu loh. Ngalir aja, Freli otodidak aja. Posisinya emang di awal mula Freli kenal dunia jurnalis, dalam perkuliahan, organisasi pun Freli nggak pernah masuk dunia jurnalistik. Jurusannya apa? Cuman pada saat akhir skripsi pada saat itu Freli dikenal, kebetulan tangan Tuhan mungkin ya, memperkenalkan
Friendly sehingga Friendly terjun dan nyaman dalam dunia jurnalis gitu Bang. Awal mulanya ada salah satu senior organisasi juga, karena Friendly, lingkungan Friendly adalah dunia organisasi. Dalam dunia organisasi secara tidak langsung membentuk soft skill Friendly, khususnya dalam bidang keprotokoleran. Nah, Friendly seneng MC, seneng jadi moderator. Awalnya itu Mas malah. Begitu ya. Bukan langsung ke dunia tulis menulis awalnya. Senang moderator, terus kebetulan ada salah satu senior juga di organisasi HMI gitu. Dia kebetulan menemukan bakat Friendly. Dia yang menemukan bakat Friendly. Gitu. Awal mulanya Friendly terjun dalam dunia YouTube. Ngedubbing. Awalnya sama sekali Friendly buta banget. Jadi pernah terjun di dunia YouTube juga berarti? Iya, pernah. Sudah pernah. Ya. Jadi saya nggak salah ini untuk mendatangkan Mbak Friendly ya. Waduh. Sebagai motivasi juga buat saya untuk terus semangat, untuk konten. Tapi dalam artian kalau saya pribadi kan ini dalam artian kita berbagi manfaat, motivasi kepada generasi muda khususnya. Itu satu hal yang ingin saya lakukan dari dunia konten YouTuber. Nah, mungkin Mbak Friendly kita fokus kembali ya. Oke. Apa sudah jurusan Mbak Friendly S1 sudah tadi? Belum dijawab tadi. Apa sih jurusannya? Jurusan S1? apa nih? S1. Oh iya. Sebenarnya agak melenceng, mungkin melenceng jauh ya. Jurusan Friendly Pendidikan Biologi. Nah, itu maksudnya. S1-nya. Kenapa ya? Saya jadi pertanyaan dengan dunia perkuliahan hari ini gitu. Banyak yang menjadi presiden, jadi gubernur, itu ranahnya kuliahnya tidak menentukan apa yang kita lakukan dari dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin Mbak Friendly yang terakhir dan yang paling terakhir. Dari tadi terakhir ini Mas. Nggak terakhir terus. Apa-apa, nggak terakhir juga Mas. Mungkin apa motivasi yang ingin disampaikan Mbak Friendly khususnya kepada generasi perempuan, milenial khususnya generasi perempuan, mungkin apa yang ingin disampaikan sekilas tentang tidak keluar dari konteks wirausaha dan jurnalis itu sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, mungkin Friendly lebih sharing ke pengalaman aja ya. Di luar sana mungkin ada perempuan-perempuan lain yang kasusnya sama kayak Friendly. Mungkin posisinya dia kuliah ngambil jurusan apa, sementara bukan soft skill juga, soft skillnya kebisaannya, soft skillnya dalam jurusan apa, kalau misalkan melenceng, jangan khawatir gitu loh. Jangan pernah takut untuk mencoba, untuk melakukan hal-hal yang memang membuat kita nyaman gitu ya. Jangan hanya terpaku dengan jurusan dan juga, tapi ini maksudnya setiap orang mempunyai cara pandang masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan Friendly pribadi, pandangan Friendly pribadi terhadap dunia perkuliahan, S1-nya apa, dan juga pada saat kerja ternyata tidak sesuai, it's okay gitu. Gak masalah selagi itu memberikan dampak yang positif untuk kehidupan kawan-kawan semua, why not gitu. Karena saat ini adalah masanya berbeda dengan zaman dahulu yang memang harus saklek. Profesi itu hanya guru, hanya seorang dokter yang memang jelas gitu ya. Sementara profesi-profesi lain, pandangan masyarakat awam memang agak negatif dengan profesi-profesi lain, disangkanya kita tidak akan bisa hidup gitu. Saat ini lebih adaptif dengan perkembangan digital, dengan perkembangan dunia yang memang lebih kreatif dan juga inovatif. Kuncinya adalah yaitu kita harus mampu adaptif, kita harus bisa kolaboratif juga gitu. Kita harus jangan pernah mendiskreditkan lah ya. Jangan pernah mengungkung
potensi yang ada dalam diri kita. Hanya dengan sebuah latar belakang pendidikan gitu. Karena soft skill sendiri bisa dibangun, bisa dibantu. Yang penting teman-teman harus mampu di awal dulu nih menentukan arah gerak mau seperti apa. Ini memang yang agak sulit gitu. Wah, ini banyak juga nih motivasi tapi melebar kemana-mana. Intinya ya carilah suatu hal yang memang membuat kawan-kawan semua nyaman, memberikan kebahagiaan untuk kawan-kawan. Jangan sampai pekerjaan tidak kawan-kawan nikmati gitu. Karena hasilnya pun tidak akan maksimal gitu. Itu sih maksudnya pengalaman Freli sejauh ini bergelut dalam dunia pekerjaan profesional gitu. Itu aja sih. Dan yang paling terakhir, Kak Freli, mungkin harapan untuk channel Rumah Institut ini. Harapan untuk channel Rumah Institut gitu. Dari Mbak Freli. Harapannya ya semoga semakin berkembang pastinya kan. Freli juga minta sharingnya gitu kan ke abang gitu. Karena Freli jujur baru keinginan saja gitu, belum gerak. Mungkin bisa ada dorongan juga dari abang untuk ayo sama-sama kita mengembangkan YouTube misalnya, kita kolaborasi dan sebagainya. Kita angkat apa nih kira-kira yang menjadi hal yang mampu memotivasi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Apalagi YouTube salah satu media yang memang khususnya orang Indonesia sering banget digunakan dan sering dilihat gitu. Luar biasa. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Freli sudah hadir di tengah kita untuk bersama channel Rumah Institut. Terima kasih banyak Mbak Freli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.